Baik, di sini ada sumber air yang pertama yang memiliki masalah berupa air yang berpasir. Kita bisa melihat sampelnya sedikit. Cukup ya. Nah, untuk sampel yang pertama kondisi airnya masih cukup jernih, kan tetapi berpasir ya. Untuk aromanya tidak berbau, airnya tidak berbau, cuma memiliki kendala berupa air yang berpasir. Ya, ini untuk permasalahan air yang kedua. Coba kita lihat bagaimana airnya. Oke, cukup. Nah, ini airnya lebih keruh dibandingkan dengan air yang pertama, dan juga lihat pasirnya banyak ya, jadi mati. Ini perlu dilakukan penanganan atau mengatasi masalah air yang keruh dan berpasir. Untuk aroma atau baunya lebih ini seperti besi ya bau-baunya untuk air yang kedua ini. Baik teman-teman, hari ini kita akan melakukan pembuatan alat filtrasi air sederhana. Nah, untuk alat dan bahannya ada arang yang sudah ditumbuk atau dipotong kecil-kecil. Yang kedua ada magnet. Yang ketiga ada busa ya. Lalu ada tabung filtrasinya, bisa beli di toko-toko. Selanjutnya ada kapas bebas, kapasnya yang penting kapas. Lalu di sini kami sudah menyiapkan 2 sampel air, dimana yang satunya ini lebih keruh dari yang air tanah satunya, dan ini juga sedikit berpasir, satunya juga. Tidak lupa menggunakan tabung gelas buat menampung hasil filtrasi, dan juga ini ada galon. Nah, ini nanti galonnya digunakan untuk diisi air supaya bisa kita pasangkan alat filtrasinya. Nah, untuk langkah-langkah pembuatannya, silahkan kalian buka dulu alat-alat ini satu persatu. Lalu yang pertama kita masukkan potongan atau arang yang sudah dipotong kecil-kecil. Kita masukkan cukupnya, yang penting nanti bisa ditutup kembali menggunakan tutup arang ini atau wadahnya. Nah, oke ya udah. Lalu kita pasangkan kembali, lalu kita berikan tutup. Selanjutnya kita masukkan magnet ke dalam sini. Oke, selanjutnya kita potong busa ini untuk bisa memenuhi bagian sini. Yang penting bisa untuk menutupi sini ya. Nah, kita potong terlebih dahulu. Nah, setelah sudah potong hasilnya kayak gini, kita masukkan. Oke, kita masukkan ke dalam sini. Oke, setelah potongan dari busa ini, jangan lupa kita masukkan kapas sampai memenuhi. Maaf, ini tadi yang pertama seharusnya kapas ya. Sini, lalu kita tutup menggunakan magnet, lalu kita kasih busa, lalu kita tutup menggunakan kapas lagi. Setelah itu kita tutup kembali. Nah, selanjutnya alat yang telah kita buat
kita pasangkan ke keran yang sudah kita pasang di tutup galon seperti ini. Nah, setelah kita pasang seperti ini, silakan dipasang pada ini kita menggunakan galon yang di dalamnya sudah berisi air yang mengalami warna yang keruh dan berpasir ya. Kita tutup dulu di sini sampai kencang, jangan sampai ada air yang bocor. Oke, setelah dirasa sudah kencang, nah kalian boleh langsung diiringkan seperti ini. Lalu silakan kalian buka kerannya. Nah, ini nanti airnya sudah akan turun sendiri. Ya. Jika dirasa aliran airnya kurang deras, kan bisa menekan atau menekannya supaya air yang keluar ini lebih banyak lagi. Ini. Nah, setelah itu kalian nanti bisa lihat bagaimana hasil dari proses filtrasi air ini, apakah bisa maksimal, apakah air yang keruh sebelumnya yang ada di dalam galon bisa jernih, dan juga partikel-partikel seperti besi dan juga pasir yang ada di sumur-sumur kalian itu bisa difiltrasi menggunakan alat ini. Nah, untuk sistem kerja dari filtrasi ini adalah yang pertama ini air galon yang untuk kita uji coba. Ini nanti kita buka kerannya. Setelah kita buka keran, untuk lapisan pertama tadi adalah kapas. Ya, untuk kapas ini berfungsi untuk menyaring partikel-partikel kecil dan juga untuk sedikit menyaring untuk kekeruan airnya. Selanjutnya ada di sini busa. Jika ada partikel kecil yang masih terbawa oleh air, maka di sini juga akan disaring. Nah, untuk magnet, di sini ada magnet berfungsi untuk mengikat besi-besi halus yang tidak bisa disaring pada lapisan kapas dan juga di bagian busanya. Setelah itu jika sudah menempel partikel-partikel besinya di bagian magnet, nanti akan dilanjutkan untuk filtrasi di bagian kapas lagi, yaitu untuk finishingnya ya, digunakan untuk menghambat supaya zat besi tadi tidak mengalir lagi lewat air. Di sini nanti juga akan dihambat lagi. Nah, setelah itu pada bagian akhir di bagian ujung sini nanti ini ada bagian arangnya. Nah, untuk arang ini nanti akan berfungsi untuk menghilangkan bau, terutama untuk bau-bau seperti bau-bau seng. Oke, seperti itulah cara kerja dari alat filtrasi ini. Nah, untuk penggunaannya teman-teman bisa memasangkan langsung di ujung keran-keran teman-teman yang airnya keruh atau sedikit ada kandungan pasirnya ya. Kalian tinggal masukkan ke sini ya. Bila nanti di sini kurang kencang, teman-teman bisa menambahkan penguat. Tinggal kalian nyalakan seperti ini. Nah, ini nanti airnya akan keluar. Dan air yang keluar nanti seperti partikel kecil-kecilnya juga akan terhambat di sini. Ya. Ini cara kerja dari alat ini.